Ya, sahabat semua, memprihatinkan ya kalau kita mendengar seorang seniman, penyanyi, komedian mengkonsumsi sabu atau jenis narkoba lainnya hanya karena untuk menambah rasa percaya diri. Naif ya. Jadi bagaimana? Ini pasti seniman yang level ecek-ecek ya. Seniman yang kurang produktif, seniman yang tidak baik. Kenapa ya? Karena seniman yang baik pasti punya kualitas yang tinggi, karya-karyanya banyak, kemudian berlatih dengan keras dan menghasilkan karya-karya yang bisa dinikmati. Kemudian dia tampil, entah menyanyi, entah puisi, entah sebagai bintang film, dengan penuh percaya diri karena dia menyajikan karya terbaik. Jadi sumber dari percaya diri itu paling tidak ada dua, adalah memberikan sesuatu yang bermanfaat, gitu kan? Kalau kita memberikan sesuatu yang bermanfaat, ya pasti jadi percaya diri. Kemudian Anda yakin ya, bahwa tidak ada yang bisa melakukan lebih baik dari Anda. Nah, jadi teman-teman, saya akan coba ini versi saya ya, memilih paling tidak 10 seniman atau 10 legend di Indonesia supaya bisa menginspirasi teman-teman yang lain bahwa kenapa mereka menjadi legend, kenapa mereka menjadi sangat kuat di benak audiens, di benak masyarakat, bukan karena narkoba ya. Jadi kalau artis cuma karena sensasi terkenalnya atau pura-pura nikah dengan orang yang lebih ngetop, bikin sensasi yang macam-macam, pastilah karyanya tidak baik ya. Yuk kita lihat 10 ya. Nah, teman-teman ini boleh bolak-balik ya. Cuma 10 orang saya akan tampilkan secara urut, pada dasarnya boleh bolak-balik dan ini sangat subjektif pendapat saya. Jadi teman-teman boleh nanti isi komen usulan atau pendapat Anda tentang artis atau selebritis yang pantas kita sebut sebagai legendnya Indonesia ya. Oke, yang nomor 1 adalah ini kita urut aja dari 10 ya. Yang nomor 10 dulu. Nomor 10 itu kita mulai dari W.S. Rendra. Beliau ini seorang penyair, penulis puisi, penulis buku, karyanya banyak, cerpen-cerpennya, kemudian pentas teater ya, dengan bengkel teaternya. Jadi ini si burung merak ini memang fenomenal, apalagi di zaman-zaman saya dulu, belum banyak hiburan, jadi sangat menikmati kalau W.S. Rendra membaca puisi, dan puisi-puisinya sangat tajam berupa kritik-kritik sosial dan segala macamnya. Nah, Rendra menjadi kuat, kenapa ya? Karena Rendra menampilkan dirinya sangat otentik ya. Rendra tidak ada duanya. Dia tidak mengcopy orang lain, dia tidak memodel orang lain plek gitu ya. Jadi dia tampilkan potensinya bahwa ini loh aku, kemudian muncullah karya-karya yang sangat indah. Nah, ini otentik. Jadi Rendra menginspirasi kita, kalau Anda mau legend ya harusnya menggali potensi diri. Yang berikutnya nomor 9, Ahmad Dhani ya. Ahmad Dhani. Jadi karya-karya Dewa 19 cukup banyak bisa dinikmati oleh masyarakat ya. Lagu-lagunya walaupun akhir-akhir ini lebih kental ke politik ya, tapi lihat karyanya, Ahmad Dhani adalah orang yang unik tentunya, berkarakter, otentik ya, tidak nyontek. Dia nyontek siapa? Dia bikin sesuatu, kemudian kita bisa nikmati karya-karyanya ya. Salah satunya adalah Separuh Nafas ya. Oke. Ya, nomor berikutnya 8, grup ini ya, Sri Mulat. Sri Mulat ini grup lawak sebenarnya, grup lawak. Jadi terdiri dari personilnya macam-macam yang sekarang menjadi selebritis Indonesia. Jadi rata-rata member dari Sri Mulat itu sukses jadi pelawak, ngetop di tanah air ya. Dulu dari zaman Asmuni, Almarhum Timbul,
Pak Bendot, Trainman, Paimo, Gepeng gitu ya. Kemudian generasi yang berikutnya ada Gokon, Eko, Kadir yang lebih muda gitu ya, Nur Buat bersama istrinya siapa Rohana, kemudian Nunu yang baru ya, Mami Slamet, Tukul termasuk di dalamnya, Tukul Arwana. Nah ini sangat legend karena unik ya, gaya lawaknya. Mungkin mereka punya kayak ini kan ya, ya belajarnya otodidak di atas panggung kadang-kadang ya. Tapi lihatlah bahwa ciri khasnya sangat kuat, sangat kental, tak tergantikan ya grup lawak ini. Namun sayang sekarang ini sepertinya udah bubar ya. Tapi lihatlah, ini termasuk pabriknya pelawak-pelawak Indonesia. Sri Mulat. Nomor 7 Anggun ya, Anggun C. Sasmi. Itu lagunya dulu apa ya, zaman saya kuliah kayaknya ada lagunya. Mata-matanya lelaki. Kemudian dia terbang ke Eropa sana, kemudian menikah, kemudian karya-karyanya go internasional, dan sekarang Anda bisa lihat juga jadi juri di Asia Got Talent ya. Jadi karyanya go internasional, karakternya jelas, kemudian otentik Anggun ya Anggun gitu ya. Ya lihatlah, itu membuat orang menjadi sangat kuat. Pemenang Warkop ya, Om Endro ya, sekarang yang masih hidup punya Om Endro. Bukan masalah Om Endro itu lucunya ya, tapi lihatlah karya-karya Warkop itu terus sampai akhir hayat produktif terus ya. Dulu kalau ada tahun baru atau lebaran selalu memunculkan serial baru Warkop ya, Dongkrak Antik dan sebagainya. Produktif terus, Dono, Kasino, Endro ya. Bahkan kita masih bisa nikmati tuh filmnya di setel jam 2 malam tuh di televisi swasta ya. Bahkan sekarang Om Endro juga masih aktif sebagai juri di stand up comedy gitu ya. Itu menunjukkan bahwa ya beliau legend gitu. Beliau legend dengan karya-karyanya bersama DKI ya, Warkop DKI. Kemudian ada nomor 5 nih, Ebit GAD. Lagunya Ebit nggak ada yang bisa nandingin, nggak ada yang bisa nyamain. Ini bukti bahwa otentisitas itu penting banget ya. Walaupun sudah lewat sekian masa, tetap saja lagu-lagu Ebit itu Kamelia itu benar-benar nancap, unik seperti puisi yang dibacakan. Langkingan tinggi bagai bulu perindu adalah tangisan bayi, dialah anak kita. Seru ya, lagu-lagu Ebit itu benar-benar, kalau kakak saya sangat mencintai lagu Ebit, kalau dia dengar lagu Ebit makan tempe goreng udah lupa segalanya tuh. Jadi Ebit GAD ini otentik, tidak ada yang bisa nandingin, tidak ada yang bisa gantikan. Lagu-lagunya ada kritik sosialnya, ada perenungannya seperti puisi yang dijadikan lagu, sangat nikmat untuk waktu-waktu tertentu. Jadi lihatlah karya-karya yang agung ya. Jadi benar-benar legend itu memang selalu produktif, selalu punya karakter. Kalau internasional mungkin Freddie Mercury dengan Queen ya, Michael Jackson itu sangat kuat. Oke. Kemudian ada Pak itu ada Deddy Corbuzier ya. Ini juga seleb yang otentik, skillnya dalam magic, dalam show tentang sulap, kemudian atraksi-atraksi yang sangat menarik, mungkin main reading segala macam, mentalis ya. Kemudian dia menjadi host yang di hitam putih sangat kuat. Kemudian podcastnya sekarang ya luar biasa itu, penontonnya rata-rata per video 2,5 juta lebih, 3 juta ya, tergantung bintang tamunya.
Tapi ini legend buat saya, menginspirasi Indonesia bahwa kalau mau jadi seleb ya begini, ada karya yang keluar, karya yang bermanfaat, karya yang secara konsisten dalam waktu yang panjang dan membentuk sebuah uniqueness tidak bisa ditiru gitu. Tidak akan ada yang bisa niru ya. Ya, ada yang ngikutin, ada yang kuat, ada yang enggak ya. Nah, ini butuh endurance, daya tahan yang tinggi kalau menjadi legend. Menurut saya Deddy Corbuzier sangat menginspirasi Indonesia. Nomor 3, Agnes Mo ya, Agnes Mo. Kalau Anda nonton TV, iklan itu dipenuhi oleh Agnes Mo. Artinya memang daya tarik Agnes Mo ini cukup kuat, cukup menjual. Kemudian dia bisa mengendorse, impact-nya kalau dia yang endorse orang percaya gitu. Track record masih bagus, dan kembali lagi karya-karya Agnes Mo sangat serius ya, dia juga go internasional. Kalau Anda lihat koreografi Agnes Mo itu kalau tampil serius banget ya, juketnya serius, kemudian penata panggungnya serius, bajunya serius, nggak pernah sembarangan gitu. Nah, ini juga legend, membanggakan Indonesia, bisa menjadi inspirasi bagi orang-orang yang ingin jadi artis seleb di Indonesia dengan karya. Buatlah karya, entah lagu, entah puisi, entah drama, entah film yang benar-benar bermanfaat, kuat, berkarakter, unik, otentisitas Anda muncul di situ. Ya. Coba kalau sebut Agnes Mo, ya Agnes Mo gitu. Tapi kalau yang dangdut tampil 1 lagu 2 lagu terus hilang, ya sudah hilang, karena memang karyanya itu nggak ada kontinuitasnya, tidak ada karakter yang spesifik yang dibangun sungguh-sungguh. Ya, nomor 2, Om Iwan Fals nih. Kalau tahun-tahun 80, 90 ya. Nah, itu lagu-lagu Iwan Fals itu sangat kuat. Ini kritik sosial, seakan-akan menemani orang-orang yang merasa dizolimi oleh pemerintah ya. Jadi lagu-lagunya kritik-kritik pedas tentang penguasa ya, yang bento lah, apalagi gitu, bongkar, si Didi, siapa si pengemis. Jadi banyak bercerita tentang kisah-kisah rakyat jelata, protes-protes terhadap arogansi dan kokohnya pemerintah yang masa itu ya, zaman-zaman Pak Harto. Nah, kalau sekarang mungkin udah ada bau-bau politik, kita kurang tahu, tapi saya yakin darah berontaknya, darah kritisnya terhadap sesuatu pasti masih Iwan Fals banget. Nah, kalau Anda dengarkan lagunya, Kasma, tidak akan ada lagi gitu ya Iwan Fals ya cuma satu. Itu ciri-ciri otentisitasnya ya. Kemudian berikutnya adalah Haji Homai Rama. Suka tidak suka, itu ada ratusan lagu yang beliau ciptakan. Kalau Anda pergi ke kondangan, apalagi kondangannya di kampung, di daerah gitu ya, mungkin ada teman kantor, kemudian ada Kipo Tunggal, pasti ada salah satu lagunya Mbak Haji Homai Rama dinyanyikan. Itu tandanya bahwa Haji Homai Rama sangat produktif membuat lagu-lagu dengan ciri religi, dengan lagunya khas sekali. Ya, dulu ada yang mau mirip-miripin Homai Rama ya, siapa ya? Adalah satu lagi nih, tapi tetap karyanya cuman beberapa aja. Yang apa ya? Heran seakan dunia yang mengaturnya. Itu kata Haji Rama ya. Tapi orang yang ingin menyontoh Bang Haji ya. Artinya dia bahwa karya-karya yang produktif, karya-karya yang orisinal, otentik, membuat seseorang itu menjadi bertahan lama, disenangi, digandrungi. Nah, PD-nya juga bukan karena narkoba, PD-nya karena berlatih, PD-nya karena memang mampu, PD-nya memang karyanya bagus. Ya, ini 10 dari legend Indonesia. Tentu masih banyak lagi ya teman-teman. Anda bisa tuliskan di bawah kalau itu bisa menjadi inspirasi. Dan poinnya adalah yang otentik. Orangnya itu otentik.
mungkin termasuk Lotong, oke ya, cerdas kan dalam humor stand up komedi, walaupun tren stand up komedi mungkin Om Ramon Tapana yang menjadi pelopor dulu di Indonesia, tapi yang tampil sebagai komik Cak Lotong termasuk yang sukses. Kemudian ada Bruri Tesolima ya, kemudian ada Christine Hakim. Nah, lihatlah teman-teman, jadilah unik di bidang apapun, jadilah otentik diri Anda dengan terus mengasah potensi diri ya. Lupakan itu mencari prestasi dengan menambah PD dengan narkoba, membuat sensasi-sensasi agar tetap on, pasti nggak akan jadi apa-apa, nggak bakal jadi legend karena emang nggak ada karyanya. Kalau cuma sensasi, telanjang, protes di pinggir jalan dengan bikini, nggak jadi apa-apa, nggak ada yang ingat nanti karena emang nggak ada karyanya ya, atau ya dengan perbuatan yang kurang baik ya. Jadi jangan pernah membangun popularitas Anda, walaupun populer itu aset, dari jalur negatif. Anda tidak akan menemukan otentisitas Anda dan pasti tidak akan jadi apa-apa. Oke, selamat berkarya.